Halo semuanya, so in this video as I promise aku mau sharing ke kalian tentang kemurahan Tuhan yang luar biasa waktu I got infected by COVID-19. Jadi aku kena COVID-19 itu setelah aku tes antigen di tanggal 27 Desember 2020. Lalu aku konfirmasi PCR besok harinya tanggal 28 Desember dan ternyata hasilnya adalah positif dengan CT value 19 sekian. Jujur waktu pertama kali I got infected itu dapat hasilnya positif itu aku sangat-sangat nggak nyangka, karena aku tuh termasuk orang yang sangat hati-hati dan juga berusaha menjaga protokol kesehatan dengan baik. Pokoknya masker tuh harus dipakai terus, hand sanitizer dibawa kemana-mana, setiap megang tuh selalu harus megang barang, harus semprot-semprot hand sanitizer, pokoknya semua itu harus aku lakuin. Tapi waktu itu aku juga nggak nyangka bahwa aku kena COVID, ini kok bisa gitu ya. Jujur, stres banget, nget. Mungkin banyak yang tanya gini loh, kok bisa, kenanya di mana? Basically, aku nggak tahu precisely kenanya di mana. Dan aku percaya mungkin buat orang-orang yang juga kena ataupun pernah kena, kita semua nggak akan ada yang tahu precisely kita itu kena di mana. Karena COVID ini kan yang kena sudah banyak banget. Jadi kan kalau misalkan mungkin yang kena cuma 2 orang gitu ya, terus aku kena, ya kemungkinan antara orang A atau orang B yang kasih virus ke aku. Tapi karena sudah terlalu banyak, aku sendiri nggak tahu sebenarnya dari mana aku dapat virusnya. Cuman ceritanya tanggal 26 Desember, which is one day before, itu aku harus ketemu sama orang. Nah, waktu ketemu sama orang itu pun aku juga jaga protokol kesehatan dengan baik gitu, pakai masker, hand sanitizer juga ada terus, setiap megang sesuatu langsung disemprot-semprot. Nah, cuman setelah aku pakai hand sanitizer di tanganku itu, aku inget aku tuh ngucek mataku. Jadi ya mungkin celahnya di situ, meskipun kita pakai hand sanitizer, tapi hand sanitizer-nya mungkin nggak rata juga, kita pakainya sama aja, virus itu juga bisa masuk. Nah, lalu dikasih tahu malam harinya bahwa ternyata orangnya itu reaktif COVID. Nah, dari situ kan aku juga langsung, what? Orangnya reaktif. Dari situ aku sudah agak harap-harap cemas gitu ya. Tapi masih yakin bahwa aku tuh yang negatif karena aku nggak apa-apa. Jadi waktu itu aku sama mamaku yang ketemu. Akhirnya kita berdua tes antigen tanggal 27 itu dan kita berdua hasilnya juga positif. Di situ bener-bener ya kaget banget, nggak nyangka banget. Terus akhirnya masih kita deny, nggak mungkin, ini mungkin karena ada flu sedikit makanya hasil antigennya itu positif. Terus akhirnya besoknya kita tes PCR. Nah, ternyata tes PCR itu aku yang positif, sedangkan puji Tuhannya mamaku tuh negatif. Tetapi mamaku itu sudah berisolasi bareng sama aku selama kurang lebih 1 hari atau 2 hari. Jadi otomatis mamaku itu juga harus isolasi mandiri juga. Cuman kita isolasinya beda ruangan. Sedangkan untuk keluargaku yang lain, mereka harus tinggal di tokoku. Di sana ada ruko gitu ya, mereka harus tinggal di sana. Lalu ya udah, akhirnya setelah aku deny bahwa aku ini nggak mungkin deh aku ini positif, kok bisa aku ini positif? Ya udah, akhirnya aku menerima karena memang hasilnya sudah istilahnya antigenku positif, terus juga PCR-ku positif. Karena ternyata swab antigen itu bisa mendeteksi virusnya itu sebelum kamu bergejala sampai hari ke-7. Katanya itu seperti itu, 5 atau 7. Katanya sih seperti itu. Makanya itu biasanya kalau swab antigen sudah positif, itu kemungkinan besar PCR-nya juga bakalan positif. Akhirnya ya sudah, aku isolasi mandiri sendiri, mamaku juga isolasi mandiri sendiri, lalu keluargaku yang lain di rumah yang lain. Nah, waktu aku isolasi mandiri itu, jujur itu pikirannya sudah kemana-mana. Bayangin kita tuh cuma sendirian di kamar, terus isolasi sendirian, sudah aku tuh mikirnya, aduh, kira-kira besok aku tuh bakalan dapet gejala apa nih? Terus juga kira-kira aku tuh nularin mamaku nggak ya? Nularin keluarga aku nggak ya? Pokoknya sudah pikiran tuh sudah aneh-aneh. Jadi bukan hanya menyerang fisik kita, tetapi penyakit ini tuh juga nyerang mental kita. Dan katanya itu kita kan harus happy biar kita tuh cepat sembuh. Tapi di momen itu aku benar-benar kayak stres banget dan juga masih istilahnya deny kalau misalkan aku kena ini. Tapi aku tuh diingetin banyak hal selama proses ini. Kayak waktu aku tanya, Tuhan, kenapa kok aku kena? Aku diingetin dengan devotion di gerejaku yang waktu itu bilang gini, instead of kita itu tanya kenapa nggak kita tuh tanya gini, Tuhan itu mau ngelakuin apa lewat hidupku
melalui problem yang saat ini aku hadapi. Waktu aku dengar devotion itu, wow, iya ya, bener juga. Tapi waktu kita ngalami, gila, untuk melakukan itu tuh sangat susah. Dan akhirnya aku doa, dan doanya tetap gini, Tuhan, kok bisa ya aku tuh kena? Tapi melalui aku kena ini, Tuhan tuh mau ngelakuin apa sih sebenarnya bagi hidupku? Terus itu, aku tuh yang nggak dapet jawabannya secara instan. Tapi ketika aku tuh kayak membaca renungan, tiba-tiba aku tuh diem. Kayak aku tuh tiba-tiba kayak mendapat beberapa hikmat gitu. Dan dari situ aku mulai sadar bahwa oh, berarti ketika aku mengalami ini, kayak Tuhan tuh pingin aku tuh cerita tentang kebaikannya Tuhan yang Tuhan sudah kasih ke aku selama aku menjalani isolasi mandiri ini, selama aku positif COVID-19 ini. That's why kenapa kok aku akhirnya mau untuk speak up dan juga cerita ke kalian semua bahwa aku pernah kena. Karena yaitu aku mau menceritakan bahwa selama aku karantina ini, selama isolasi mandiri ini, kayak Tuhan itu benar-benar luar biasa baiknya, dan jujur aku mendapatkan banyak hal yang aku pelajari selama aku isolasi mandiri, selama aku positif COVID-19. Nah, buat yang tanya kira-kira gejalanya apa aja? Jadi puji Tuhannya aku di awal-awal itu gejalanya itu ringan banget, jadi kayak flu dikit aja. Lalu aku kan ke dokter karena sudah tahu bahwa aku tuh positif COVID. Jadi aku konsultasi dokter secara online, dikasih obat dan aku minum obat-obat itu. Nah, lalu hari keempat itu aku mulai diare. Terus hari kelima itu aku waktu tarik nafas, itu tenggorokanku gatel. Tenggorokanku gatel dan aku batuk-batuk. Lalu waktu tarik nafas agak dalam itu kayak ada beban yang sangat berat gitu. Tapi itu ya puji Tuhannya juga 1 harian, 1,5 hari, terus setelah itu nggak apa-apa. Setelah itu nggak ada gejala lagi gitu. Dan dari situ yaitu aku sudah mulai agak lega ya, karena meskipun aku tuh ya mikir aneh-aneh, tapi ya puji Tuhan ternyata nggak apa-apa. Setelah itu ya udah aku sehari-hari ya pokoknya berjemur, minum vitamin, minum obat dari dokter sampai habis. Terus tapi di situ aku masih kepikiran, duh mamaku tuh gimana ya, mamaku aman nggak ya, mamaku kena nggak ya gitu. Sampai akhirnya ternyata mamaku kan tes lagi setelah 7 hari, ternyata hasilnya juga positif. Tapi puji Tuhannya mamaku tidak bergejala sama sekali bahkan, dan juga waktu itu city value-nya sudah tinggi banget sih, 30 something pokoknya gitu. Jadi kita berdua isolasi mandiri tapi di tempat yang berbeda. Nah, di momen-momen itu aku sudah kayak mulai bisa melakukan kerjaanku, sudah mulai bisa beraktivitas, pokoknya sudah bisa kerja-kerja deh pokoknya. Nah, dari situ itu aku belajar banyak hal. Jadi aku tuh termasuk orang yang planned, sangat terplan gitu pokoknya. Jadi oke, besok tuh mau ngapain, terus kira-kira aku harus ngelakuin apa, itu harus selesai dalam berapa lama, kayak gitu itu selalu aku lakuin. Dan aku tuh kayak berusaha untuk stick pada plan itu gitu. Kayak mengontrol plan itu juga sesuai kehendakku, sesuai keinginanku. Nah, waktu di momen-momen kayak gini itu jujur kayak banyak hal itu di luar kontrolku dan aku nggak bisa ngapa-ngapain. Waktu itu aku kan sampai kepikiran banget, aduh mamaku ini kira-kira ketularan apa enggak. Tapi itu sudah di luar kontrolku. Apakah mamaku ketularan apa enggak? Aku sendiri nggak bisa kontrol itu. Nah, dari hal itu aku mulai ingat ayat ini. In my weakness, your glory appears. Memang dalam kelemahanku, kuasanya Tuhan itu nyata banget. Karena kita itu seringkali kan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Mungkin kalau kita lagi happy-happy gitu merasa waduh ini karena kita itu usaha nih, karena kita lakuin ini itu. Tapi di momen waktu itu benar-benar dalam kelemahanku, aku yang nggak bisa ngapa-ngapain. Ternyata Tuhan itu berbicara dengan baik. Maksudnya memang mamaku positif pada akhirnya, tapi tanpa gejala sama sekali, dan itu luar biasa banget sih. Lalu yang kedua adalah aku tuh belajar gini, bukan hanya sekedar percaya Tuhan, percaya sama Tuhan, enggak, tapi mempercayakan segala sesuatunya itu kepada Tuhan. Kadang kan kita itu, aku pribadi sih, kayak mikir itu banyak hal, aku kepikiran sendiri untuk sesuatu yang tadi tidak bisa aku kontrol. Dan ya itu jadinya takut-takut sendiri, padahal aku juga nggak bisa ngapa-ngapain. Dari sini aku kayak belajar untuk mempercayakan segala sesuatunya itu kepada Tuhan. Dan juga
belajar juga untuk yaitu mengatasi ketakutan, mengatasi kekhawatiran itu. Karena basically waktu aku baca renungan juga aku dapat kayak gini, ketika kita itu takut, jujur satu hari itu yang sebenarnya kita itu bisa melakukan banyak hal yang baik, itu kita nggak akan bisa ngelakuin. Istilahnya kita tuh melewatkan kesempatan baik yang seharusnya kita terima. Karena basically fear itu adalah faith in wrong direction. Jadi fear itu iman yang salah, iman pada ketakutan, bukan iman kepada Tuhan. Itu yang aku pelajari lagi. Terus waktu itu di gerejaku juga bahas tentang ada domba yang hilang, dan Tuhan itu lagi nyari domba yang hilang meskipun itu cuma satu. Terus aku tuh jadi kayak refleksi diri juga, mungkin selama ini aku tuh ya oke, aku ke gereja, tapi kayak relationshipku sama Tuhan gimana? Apakah aku tuh rajin nggak sate sama Tuhan, rajin nggak baca Alkitabnya gitu. Mungkin di momen ini kayak Tuhan tuh kayak mau nyadarkan lagi bahwa ya ini waktunya kamu buat bangun intimasi yang lebih lagi sama Tuhan gitu. Jadi ini kamu kayak domba yang hilang, nah dan kamu itu nggak dibiarin sama Tuhan. Tuhan ngingetin kamu. Nah ini mungkin adalah caranya Tuhan ngingetin kamu. Dan waktu itu kan aku kayak sudah banyak ketakutan yang terjadi gitu kan, kekhawatiran juga, yang aku sendiri juga merasa bahwa aku nggak bisa kontrol itu. Terus tiba-tiba aku baca sebuah perikop yang Yesus bisa berjalan di atas air, lalu Petrus itu muridnya tuh pingin juga bisa berjalan di atas air. Terus akhirnya Yesus kan ngomong, ayo coba jalan aja gitu, dan ternyata Petrusnya tuh bisa gitu. Tapi waktu ada angin atau badai gitu ya, Petrusnya tuh sudah mulai takut, loh Tuhan ini apa nih, kalau misalkan aku jatuh ini gimana gitu. Nah terus seringkali kan aku merasa bahwa aku juga mengalami hal yang sama, mungkin teman-teman juga mengalami hal yang sama. Jadi seringkali Tuhan tuh sudah ngasih kita berkat, sudah ngasih kita pertolongan yang luar biasa, tapi kena angin sedikit kita tuh sudah mulai goyah. Dan dari situ aku diingetin lagi, oh iya ya, mungkin aku itu saat ini di momen kayak gitu, waktu aku tuh lagi oke-okenya semua, lagi banyak berkat yang Tuhan kasih buat aku, kayak wah percaya Tuhan tuh luar biasa banget lah. Tapi sekarang waktu kamu nih lagi sakit COVID-19 nih, kamu kena angin, gimana? Apakah kamu sama kayak Petrus yang jadinya itu takut, nggak percaya lagi, atau gimana? Tuh. Jadi dari situ, oh iya ya, aku merasa bahwa wah ternyata selama aku positif ini, Tuhan itu berkemurahan banget. Bukan cuman akhirnya puji Tuhan aku sembuh, dan juga mamaku puji Tuhan tanpa gejala, dan mamaku sembuh lebih dulu dibandingkan aku. Jadi kita tes, waktu itu mamaku sudah negatif, tapi aku masih positif. Lalu minggu depannya aku tes lagi, puji Tuhan negatif juga. Dan selain istilahnya dapat kesembuhan dari Tuhan itu, tapi lebih dari itu aku kayak belajar banyak hal. Jadi selama 27 hari isolasi ini, aku merasakan berkat Tuhan, berkat kesembuhan yang Tuhan kasih buat aku, dan juga mamaku, dan juga kesehatan buat papaku dan keluargaku. Tapi lebih dari itu juga, Tuhan tuh kayak ngajarin banyak hal ke diriku sendiri. Dan aku ingat banget waktu aku karantina juga ya, waktu aku takut-takut kepikiran banyak hal, mamaku tuh bilang gini, waktu kamu tuh takut, iblis itu tuh akan tambah kasih kamu ketakutan-ketakutan yang lebih. Karena iblis itu suka, dan dia itu merasa bahwa dia itu berhasil masuk ke kamu. Jadi kalau kamu tambah kepikiran, ya udah, kamu bakalan tambah kepikiran terus, iblis bakal ngasih tambah banyak. Ya udah, santai aja, dibawa dalam doa, nggak usah takut. Iblis lama-lamanya juga capek, akhirnya udah, dia nggak berusaha mempengaruhi kita lagi. Tuh. Jadi buat teman-teman semuanya, saat ini mungkin yang menghadapi masalah apapun itu, ataupun kalian juga sama-sama positif COVID-19, supaya di sini tetap andalin Tuhan dan percayakan semuanya kepada Tuhan, karena Tuhan itu Tuhan yang besar, jauh melebihi kekuatan kita. Segimana-gimananya kita berusaha, ada banyak hal yang kita nggak bisa kontrol, dan itu hanya Tuhan yang bisa kerjain. Buat teman-teman yang saat ini sehat, tetap jaga kesehatan, terapin protokol kesehatan, tetap physical distancing, dan juga jangan ngelap-ngelap tangan atau apapun di muka ataupun apapun itu, biar maksudnya mencegah COVID itu, dan ya stay safe terus aja. Dan ini ada video dari beberapa hari waktu aku karantina.
Jadi aku sempat rekam-rekam sedikit. Ya, mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat kalian semua dan membuat kalian yang nonton ini menyadari bahwa Tuhan kita tuh Tuhan yang besar dan kemurahannya itu ada buat setiap kita. God bless you. Hai. So, hari ini itu adalah isolasi hari yang keempat ya. Karena aku tes tuh baru hari Senin, keluarnya sih kemarin, tapi kan berarti kan dari Senin ya, 1, 2, 3, 4. So, yang aku lakuin tadi pagi itu aku keluar balkon, itu ada sinar matahari, di sana berjemur bentar sama olahraga kecil-kecil. Ini masih agak ngos-ngosan ya kan. Terus yang tadi pagi waktu bangun aku tuh minum ini Clover Honey dari HDI dan juga minum Propolis. Katanya sih kalau misalkan kalian itu cuma buat penjagaan, minum Propolisnya itu 1 kali 1 aja. Tapi kalau misalkan kayak aku sudah istilahnya terinfeksi, maka minumnya 3 kali 2 gitu. Nah, terus setelah ini aku bakal mandi-mandi bentar, terus aku mau makan pokoknya makanan yang bergizi, meskipun kita mungkin gak suka. Aku mungkin agak kok makanan ini, tapi ya udah dimakan aja, nggak apa-apa. Terus habis itu aku mau minum obat dari dokter. Hello guys semuanya. Well, di hari ini itu aku lagi berjemur. Jadi tujuannya kan memang kita tuh harus berjemur, dan kalian bisa lihat juga nih keringetan banget karena aku baru aja habis online service. Aku juga ikut loncat-loncat biar kayak kita tuh olahraga sekaligus memuji Tuhan gitu. Jadi ini ya berjemur. So hope everything goes well gitu ya. Segala sesuatunya cepet sembuhnya semua gitu untuk aku dan juga keluarga aku. Dan yang tadi aku dapetin di online service bahwa kita jangan takut sama kekejutan yang tiba-tiba, karena Tuhan itu memegang kontrol bagi hidupnya kita tuh. Dan Dia adalah Tuhan yang maha hadir, bukan hanya sekedar di ruangan tetapi in timeline gitu. Dan Dia itu sebenarnya hal yang buruk itu bukan dari Tuhan gitu. Tetapi ketika Tuhan itu mengizinkan kita ada di posisi itu, maka Tuhan itu juga akan memegang kendali dan bekerja buat hidup kita. So hari ini aku percaya bahwa Tuhan melihat itu dan Dia mengizinkan itu untuk aku nanti one day ketika aku sudah sembuh dari sini, aku bisa share ini semua ke teman-teman semuanya. Mungkin teman-teman yang mungkin dalam masalah ataupun apapun itu, kita dapat peneguhan bahwa Tuhan ada buat kita gitu. Ataupun teman-teman yang mengalami hal yang sama, kalian tetap semangat karena Tuhan itu memegang kontrol atas hidupnya kita. Dia akan menjaga kita dan melindungi kita. Kalau misalkan sudah dengar online service, I'm so excited for the next service gitu ya. Hi guys, so this is day 6. Ini adalah telur. Jadi aku makan telur, katanya sih ini bisa untuk menambah imun dan juga menambah protein. Kelihatan nggak ya? Nanti aku videoin deh. Jadi hari ini sih kondisi aku ya puji Tuhan nggak apa-apa. Cuma memang kalau agak tarik nafas sampai panjang gitu agak berat dikit gitu. Tapi it's not a big deal, puji Tuhan banget. Tadi juga pakai oximeternya itu masih 98, jadi itu kayak serapan oksigen dalam darah gitu ya katanya bagus. Kok masih di atas 95, it's good gitu. Jadi ya it's good, ya puji Tuhan. Semoga nanti ketika swab lagi sudah negatif gitu. Pokoknya doain aja pokoknya harapannya adalah kondisiku pokoknya tetap sehat, tetap seger aja, bisa beraktivitas tetap ya, di dalam nama Yesus juga cepat negatif, amin. Hey, what's up guys? So hari ini itu adalah hari Kamis, which is itu hari ke-11 aku di karantina mandiri atau isolasi mandiri. Hari ini super blessed banget. Jadi aku sama mama kita ke lab untuk cek hematologi, itu darah, dan juga cek toraks itu paru-paru. Ya puji Tuhan sih hasilnya semuanya good gitu. Untuk toraksnya juga bagus gitu. Cuman memang dokter sih saranin buat aku suruh tes swab langsung aja gitu kan. Tapi aku masih nunggu aja deh, nggak apa-apa, nunggu day 14 gitu, terus nanti aku baru cek maybe on
Monday or on Tuesday, gitu aja sih. Jadi mudah-mudahan sudah negatif, mama juga negatif gitu, jadi kita bisa kayak kumpul lagi, gather lagi gitu, dan aku bisa beraktivitas seperti biasanya lagi gitu. Hey, this has been Saturday, ini sudah Sabtu, ini hari ke-13. So happy banget sih, kayak ini sudah hari ke-13, bersyukur banget. Puji Tuhan kalau kondisinya juga sehat, mama juga sehat. Tuh kayak God is so good lah pokoknya. Nah, meskipun besok sudah hari ke-14, harusnya sudah selesai nih isolasi mandirinya, karena kita juga sudah nggak apa-apa. Tapi to make sure nanti kita bakalan ada PCR test juga. Tapi kita nggak langsung, mungkin kayak wait for 4 days. Jadi kayak on Thursday, jadi hari Kamis kita bakalan PCR test. Doain hasilnya sudah keluar tuh negatif, jadi kita kayak bisa kumpul-kumpul lagi bareng sama keluarga. Gitu sih. Hai guys, so hari ini aku mau swab test. Doain hasilnya negatif, jadi after quarantine. So hari ini aku bakalan swab test lagi. Sebenarnya harusnya sudah minggu lalu aku swab test, cuman masih agak gimana gitu ya. Jadi akhirnya hari ini aku baru swab test after like 19 days. Dan I just have swab test.